Nah, jadi, untuk sesi hari ini Bapak Ibu udah baca chapter 2 dan chapter 3 dari buku Bart Ehrman itu, Misquoting Jesus. Itu buku Ehrman yang paling terkenal ya. Dia bukunya banyak juga, ada juga yang agak baru ya, tapi ini yang di-review di Amazon itu lebih dari 1.000 ya. Kalau bukunya Dawkins itu God Delusion lebih dari 5.000. Bukunya bukunya Peter Enns itu yang kontroversial itu yang membuat dia, heboh di Westminster itu reviewnya dikit banget. Itu kan agak teknikal buku itu ya, yang Bapak Ibu baca ya. Nanti bukunya yang lebih, populer itu The Bible Tells Me So, nanti minggu depan ada atau 2 minggu lagi ya, Bapak Ibu saya berikan cuplikannya untuk dibaca ya. Itu lebih banyak reviewnya tapi cuma 500-an ya. Jadi rupanya kalau orang tuh kontroversial ya, bukunya lebih laku. Jadi Richard Dawkins itu pasang apa, yang sangat provokatif seperti itu, wah bukunya laku keras ya. Eee, Bart Ehrman juga 1.000 lebih, Peter Enns tuh cuma 500-an itu buku dia yang paling populer begitu ya. Jadi, kelihatan juga ya siapa yang posisinya lebih provokatif mungkin ya. Nah ini, saya pingin kita lihat beberapa bagian ya. Saya sih senang ya baca buku Bart Ehrman karena Ehrman itu belajarnya di Princeton ya sama Bruce Metzger itu profesornya dia ya. Dan Bruce Metzger itu adalah ahlinya varian-varian Alkitab. Ya, jadi ilmunya adalah belajar varian karena Alkitab itu mungkin adalah kitab kuno yang kopinya paling banyak kita punyai di zaman modern ini. Kenapa? Karena di dalam tradisi Alkitab kan kalau udah mulai jelek Alkitabnya itu manuskripnya disalin begitu ya. Nah, yang kita agak kurang beruntung adalah begitu disalin biasanya yang lama itu dimusnahkan. Ya karena mungkin logikanya juga adalah, ya kita udah ada yang baru ini yang bagus, tahan lebih lama, yang lama ini udah mulai jelek, sulit dibaca atau apa, ya udah dimusnahkan aja begitu ya. Sehingga kita memang nggak punya itu manuskrip yang pertama kali ditulis ya, karena di dalam proses penyalinannya begitu selesai disalin biasanya dimusnahkan. Nah, cuma ada yang manuskrip-manuskrip yang disimpan dalam perpustakaan kuno dan lain sebagainya, lama-lama kita temukan lagi, terus kita punya kopinya, dan kopinya banyak sekali begitu ya, sampai kita warisi zaman sekarang. Dan Bapak Ibu bisa lihat di internet ya, ada museum yang taruh, manuskripnya. Mungkin nanti minggu depan saya tunjukin beberapa ya, P46 atau apa yang sangat terkenal itu ya. Itu bisa dilihat di internet, terus Bapak Ibu bisa menguji kemampuan bahasa Yunani Bapak Ibu, mungkin bisa baca atau enggak gitu ya. Cuman manuskrip yang awal banget tahunnya itu nggak ada tanda baca, huruf besar semua, jadi bisa agak sulit sih bacanya ya. Cuman kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunaninya rajin, mungkin bisa mengenali ya sedikit-sedikit, perkataan di sana. Nah, eee, jadi sebenarnya fenomena yang berusaha diceritakan oleh Bruce Metzger dan Bart Ehrman adalah kita punya banyak kopi dari Alkitab dan setiap kopi itu ada varian ya, dan variannya jumlah totalnya mungkin, ratusan ribu ordenya ya. Kenapa? Karena di dalam proses penyalinan itu ya namanya juga manual ya. Terus, ahli Tauratnya pas salin salah tulis, salah lihat gitu ya. Dan kesalahan-kesalahan yang umum itu misalnya ada baris yang ke-skip atau ketulis 2 kali gitu ya karena, eee, orang ahli Tauratnya ngelihat kata yang sama, terus kadang-kadang kena skip atau, ketulis 2 kali gitu ya. Atau kalau cara penyalinannya ada yang mendiktekan, terus ada yang mendengar, itu kata-kata yang bunyinya mirip, itu kadang-kadang tertulisnya salah. Karena cara penyalinannya ada ahli Taurat yang bacain, terus ada yang nulis, sehingga kopinya bisa rame-rame gitu, hasilnya bisa lebih banyak. Tapi yang dengar kadang-kadang salah dengar, terus nulisnya salah sedikit berbeda dari yang lain begitu ya. Nah sehingga varian-varian itu muncul dengan sangat mudah simply karena cara penyalinannya seperti itu ya, karena tidak ada teknologinya dulu ya untuk melakukan penyalinan yang tanpa salah sama sekali ya, seperti mesin fotokopi zaman sekarang itu nggak ada teknologinya ya.
Tetapi ahli Taurat memang sudah dengan sehati-hati mungkin ya, karena mereka juga tahu ini kitab suci ya, sakral begitu ya, sehingga harus di-handle dengan baik-baik begitu ya. Dan tidak ada ahli Taurat yang berani menghapus kali ya. Jadi sehingga ya, salah satu asumsinya ya Bible scholars adalah kalau ada manuskrip 2 ya, terus yang satu ada tulisannya, yang satu bagian itu nggak ada ya, maka kecil kemungkinannya ahli Taurat itu misalnya menghapus bagian yang ada itu terus dihapus waktu dia salin, dia hapus bagian tertentu. Itu nggak ada yang berani ahli Taurat seperti itu ya. Jadi misalnya kalau di manuskrip Markus itu ada bagian yang terakhirnya itu setelah ayat 8, lalu ada manuskrip lain yang nggak punya, maka hipotesisnya adalah ini pasti yang lebih banyak ini ditambahkan kemudian. Ya, nggak mungkin itu terus dihapus oleh ahli Taurat yang lain gitu ya misalnya. Ya ada sih orang yang mungkin berpendapat ya mungkin robek ya manuskrip yang satu gitu ya sehingga bagian belakangnya itu jadi hilang gitu. Tapi kebanyakan Bible scholars menganggap itu lebih unlikely ya, yang mungkin adalah penambahan ya. Karena besar kemungkinan kitab Markus itu yang manuskrip yang lebih tua ya, cuma sampai ayat 8. Padahal ayat 8 itu bunyinya sangat galau ya. Markus 16 ayat 8 itu bunyinya wanita-wanita itu keluar dari kubur dan lari karena takut begitu ya. Loh, kata terakhirnya takut terus titik selesai ya. Kok begini buku habisnya gitu ya. Kenapa nggak ada cerita selanjutnya gitu ya. Sehingga yang terjadi besar kemungkinan waktu dilakukan penyalinan, ahli Taurat yang mengumpulkan terus tahu ada Injil yang lain ya dari Matius, Lukas, itu berusaha mengharmoniskan ya catatan-catatan itu terus diberikan semacam epilog ya, cerita kebangkitan di situ ya, cerita bahwa nanti akan murid-murid para rasul melakukan mukjizat dan lain sebagainya gitu ya. Itu supaya buku itu nutupnya tuh lebih soft begitu ya. Nah, jadi fenomenanya yang terjadi adalah itu. Fenomena bahwa di kitab-kitab kopi kita ada varian, lalu orang berusaha membangun hipotesis ya kenapa varian-varian itu terjadi ya. Nah, cuman di dalam buku Ehrman ini ya, dia menyajikannya adalah ada perubahan ya. Dan cara Ehrman menjelaskan adalah ada perubahan yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Begitu ya. Terus ini kan cara penyajian yang cukup disturbing ya buat orang Kristen evangelical umumnya ya, karena kok kitab suci dirubah-rubah begitu ya. Tapi kalau kita baca penjelasan Ehrman ya, sebenarnya paling tidak di buku yang ini ya, cara dia menjelaskan itu adalah yang memang masih Bible scholars yang secara akademis itu kalau baca ya ini memang faktanya begitu ya, memang masih bisa dipertahankan gitu. Cuma kalau Bapak Ibu lihat debatnya dia ya dengan Craig Evans ya, yang saya pasang juga videonya di Haiku ya, dia ngomongnya tuh lebih pedas ya. Bud Ehrman itu misalnya ngomong bahwa ya dengan demikian Alkitab itu unreliable gitu. Kalau Bapak Ibu coba cari ya kata-kata atau klaim yang semacam itu di bukunya ini sulit menemukan ya karena Bud Ehrman nggak tulis sepedas itu ya. Mungkin kalau dia di panggung debat dia kayak petinju gitu ya, dipasang gitu ya oleh oleh universitasnya untuk berdebat. Masa petinjunya udah dipasang untuk bertinju terus peluk-pelukan ya misalnya di ring tinju gitu ya. Nanti kan penonton kecewa ya. Jadi terpaksa lah dia bertinju gitu ya. Dan mungkin kalimat-kalimat klaimnya jadi lebih lebih keras ya waktu di panggung debat gitu ya. Beda sama bukunya ya. Coba aja Bapak Ibu coba rasakan ya. Ehrman tuh kalau di panggung debat gimana sama bukunya. Bukunya sih cenderung lebih kalem ya. Nah, ini di halaman 52 ya, ada bagian-bagian yang ingin saya tunjukkan ya. Misalnya soal kitab Galatia ya, saya kalau nggak salah Bu Lisda ya yang nulis di textingnya ada kesalahan di kitab Galatia. Nah jadi di bagian yang ini ya, argumennya Ehrman ya sebenarnya bukan kesalahan begitu sih, melainkan Ehrman tuh bilang bahwa ini loh, Paulus itu bilang ya, lihatlah huruf yang besar-besar yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri ya. Galatia 6 ayat 11 ini ya di halaman 52 ini ya. Dan
Itu sebenarnya fenomena yang menurut Ehrman adalah berarti Paulus tuh pakai sekretaris. Ya, Paulus tuh ahli Taurat, dia bisa nulis sendiri, tapi dia di bagiannya ini nulis pakai sekretaris mungkin didiktekan. Cuman pada saat sampai ke Galatia 6 ayat 11, dia nulis pakai tangannya dia sendiri. Ya. Dan menurut Paulus, ini saya tulis pakai tangan saya sendiri, ini bukan tangannya sekretaris, ini gede-gede nih, lihat nih tulisan saya gitu ya. Dan biasanya kalau prakteknya semacam itu berarti habis itu ya ayat-ayat berikutnya itu Paulus berusaha memberikan semacam summary ya terhadap suratnya itu ya yang tadinya udah didiktekan kepada sekretarisnya itu. Eh, dan itu kan di bagian penutup Galatia ya. Jadi kalau kita baca itu semacam summary lagi dari Paulus terhadap maksud dan pesan utama ya dari kitab Galatia. Sebenarnya itu seperti itu ya. Jadi bukan persoalan ada kesalahan sih yang dikatakan di sini oleh Bart Ehrman ya. Nah, masalahnya ya adalah kita tuh nggak tahu ya sekretaris kuno itu amanuensis ya istilahnya ya. Itu kerjanya sedetil apa? Ya, apakah dia itu tulisnya kata per kata yang Paulus sebutkan terus dia tulis kata per kata itu atau dia tuh boleh pakai kata-kata dia sendiri atau meringkas ya atau menurut dia yang pasti artinya benar kok begitu ya terus dia tulis sendiri gitu ya. Nah, sebebas apa ya amanuensis itu bisa memilih kata-katanya ya di dalam penulisan kita nggak tahu ya. Yang pasti prakteknya tampaknya Paulus pakai sekretaris gitu ya. Sebenarnya dilema semacam ini juga kita hadapi di zaman modern ya. Misalnya kalau kita lihat buku Pak Pendeta Stephen Tong ya, itu kan ditulis oleh Pendeta Sucipto Subeno ya. Misalnya salah satu ya, banyak sih penulis-penulisnya ya. Karena ya Pak Tong khotbah, terus dibukukan ada amanuensisnya juga bisa kita bilang begitu ya. Nah, itu sebenarnya sebebas apa ya Pak Sucipto Subeno ya? Apakah verbatim ya dari apa recording begitu ya? Atau sebenarnya ya ada penghalusan-penghalusan juga ya karena supaya alur pemikiran itu lebih smooth ya di dalam bentuknya buku ya. Kalau buku dan khotbah kan bisa berbeda ya mediumnya begitu ya. Jadi pertanyaannya sama juga terjadi di zaman sekarang ya. Masalahnya Chicago Statement of Biblical Inerrancy itu bilang ya bahwa eh, yang dipercayai paling tidak oleh kelompok yang merumuskan Chicago Statement itu ya, yang dipercayai inspirasi itu terjadi adalah kata per kata pada manuskrip aslinya. Ya, begitu kalimat di Chicago Statement itu ya, sehingga di bagian ini Ehrman tuh menjelaskannya gitu ya, apakah Paulus mendiktekannya kata per kata ya. Nah, kalau ternyata enggak ya, berarti Chicago Statement itu gimana ya? Jadi sebenarnya Bart Ehrman itu kan sebelum dididik di Princeton itu dia kuliah di Wheaton College ya. Jadi dia juga menerima pendidikan dari kalangan Injili mainstream begitu ya. Sehingga dia juga familiar ya dengan Chicago Statement, konsep ineransi dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang dia ingin coba ketengahkan di sini adalah ini bisa ada masalah ini kalau konsep ineransi kita begitu ya. Paling tidak di poin yang itu ya. Mungkin pasal 6 kalau saya nggak salah ya dari Chicago Statement. Kapan-kapan nanti kita bahas lebih detail ya. Chicago Statement-nya udah saya pasang di Haiku sih. Jadi Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, tapi di bagiannya ini yang dipermasalahkan adalah proses pemakaian sekretaris itu, bukan kesalahan manuskrip ya. Nah, ya bagian mana lagi yang menarik ya? Ya, Bapak Ibu di dalam texting itu juga mengomentari soal perempuan berzinah ya itu dan bagian akhir dari kitab Markus ya. Itu kebanyakan Bible scholars zaman sekarang mengetahui ya bahwa bagian itu adalah tambahan. Ya, jadi hipotesisnya adalah kalau yang kitab Markus itu mungkin untuk semacam summary akhir ya supaya abisnya kitab Markus itu nggak terlalu awkward begitu ya karena kok katanya takut begitu
terus kayak nggak ada akhir ceritanya. Kalau yang kitab Yohanes tentang perempuan berzina, itu hipotesisnya adalah ada ahli Taurat yang menambahkan kisah itu yang mungkin sudah beredar luas sebagai oral tradition ya, ditambahkan sebagai catatan pinggir, tetapi pada penyalinan yang berikutnya terus dimasukkan ke dalam bagian utama dari salinan kitab Yohanes itu sehingga akhirnya menyatu begitu ya. Bud Ehrman juga menceritakan hipotesis semacam itu sih di halaman 15 ya. Itu di chapter tentang halaman 59 sorry. Tentang perempuan yang berzinah itu. Nah, iya jadi mulai dari chapter yang ini di sebelah kiri ya, wanita yang berzina. Terus di halaman 59 juga ada ya. Nah, jadi kebanyakan Bible scholar zaman sekarang memang tahu bahwa itu tambahan ya. Mungkin pertanyaannya adalah lantas gimana ya sikap orang Kristen ya? Apakah bagian itu kita anggap diinspirasikan juga? Apakah itu kita khotbahkan oke atau enggak gitu ya? Gimana pendapat Bapak Ibu? Ada opini? Pernah meragukan bagian itu kalau pas harus dikhotbahkan? Langsung tidak memilih mengkhotbahkan, Pak. Langsung. Nggak berani. Iya. Itu ya kisah perempuan berzinah itu bahkan menarik perhatian seorang budayawan semacam Gunawan Muhammad ya di catatan pinggir salah satu edisi apa Tempo ya itu ada tuh Gunawan Muhammad mengulas ya tentang kisah perempuan berzinah itu ya dan Gunawan Muhammad itu kan sangat puitis ya sangat eksistensialis juga begitu ya. Saya sih senang ya baca tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad ya dan kadang-kadang saya respect juga ya kok bisa ya seorang muslim itu bisa punya penghayatan yang semacam itu ya terhadap ayat-ayat Alkitab yang orang Kristen aja kalau cerita bagian itu kadang-kadang nggak seindah Gunawan Muhammad begitu ya. Nah jadi saya sih cenderung yang berpendapat nggak apa-apa ya tambahan-tambahan itu ya karena kita mempercayai seluruh kanon itu pun terjadinya dalam tuntunan Roh Kudus ya jadi bukan cuma inspirasinya tapi proses kanonisasinya juga dan kalau kita mewarisi Alkitab dalam bentuk yang ada di tangan kita sekarang itu ya nggak apa-apa begitu ya karena kalau ya misalnya memang kisah-kisah Alkitab itu tadinya oral tradition yang pelan-pelan dikumpulkan lalu ada editorial ya sampai masa tertentu mulai lebih terbentuk begitu ya ininya ya seperti kanon kita yang sekarang tetapi kan itu berkembangnya dalam masa ratusan ribuan tahun ya. Jadi ada masa-masa di mana hal-hal tertentu yang memang ditambahkan ya oleh ahli Taurat mungkin juga orang-orang yang mengumpulkan perkataan nabi-nabi atau rasul begitu ya. Jadi buat saya sih proses penambahan semacam itu bukan hal yang sangat tabu ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak akan keberatan ya mengkhotbahkan bagian-bagian yang muncul dan disetujui oleh kebanyakan Bible scholar sebagai tambahan. Itu pun nggak apa-apa buat saya. Nah, cuma yang menarik adalah dari tambahan-tambahan itu ya. Misalnya kalau yang kitab Markus ya, kita kalau menyadari itu tambahan, dan kita kalau menyadari misalnya manuskrip yang tertua itu berakhirnya awkward semacam itu ya, mungkin kita bisa berusaha memikirkan moodnya kitab Markus itu sebenarnya seperti apa ya, penuh ketakutan atau apa, bukannya tenang gitu ya, tapi lebih turbulen dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatiin informasi itu ya, ada bagian tambahan atau tidak ya, dari Bible scholarship yang paling up to date gitu ya, jangan-jangan kita pembacaan Alkitabnya bisa lebih kaya gitu. Jadi kalau saya baca Bud Ehrman ya, karena dia belajarnya sama Bruce Metzger, saya perhatiin juga tuh cara dia baca kitab ya, moodnya tuh kayak apa gitu ya. Itu sering dia akurat.
Walaupun cara dia menyajikan kenyataan bahwa ini banyak varian itu dianggap provokatif ya buat kebanyakan orang Kristen ya. Tapi pembacaan dia terhadap kitab-kitab itu sering akurasinya itu tinggi ya, karena dia scholarship-nya tinggi sih ya. Jadi kadang-kadang saya membaca dia itu khusus untuk berusaha ngerti Alkitab lebih dalam karena sudut pandangnya dia bisa interesting sih. Ya, jadi mungkin nggak perlu terlalu ilfeel juga dengan cepat ya membaca Erman. Tentu kita perlu kritis ya, tapi dia bisa juga punya sumbangan-sumbangan berarti ya, bahkan untuk hermeneutik kita gitu. Nah, bagian mana lagi ya yang penting ya? Oh, kita coba lihat bagian akhir dari bab 3 ini ya, yang Bapak Ibu baca ya. Terus kita lihat kesimpulan-kesimpulan dia ya, waktu dia berusaha menyimpulkannya. Jadi lantas apa gitu ya? Apa Erman bilang ya bahwa Alkitab itu tidak reliable gitu misalnya ya. Coba kita baca sedikit ya. Seberapa pedas sih dia kalau di buku ya. Ini bagian penutupnya ya. Masih ada banyak sekali contoh spesifik tentang pengubahan sengaja ataupun tidak sengaja di dalam naskah Perjanjian Baru. Nah, jadi dia tuh memang menyajikannya ini pengubahan nih. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja ya. Pada kenyataannya yang kita temukan adalah kopi-kopi terus ada varian ya. Tapi hipotesisnya memang ada penambahan sih ya. Nah, jadi ada banyak sekali contoh kalau dibicarakan terus tidak akan pernah habis kata Erman ya. Sebagaimana telah saya tunjukkan, contoh tersebut tidak cuma berjumlah ratusan, tetapi ribuan. Ya, ini benar sih, memang seperti itu ya. Jumlahnya ribuan, mungkin ratusan ribu bahkan ordernya ya. Tetapi contoh yang saya berikan sudah cukup ya untuk menyampaikan gagasan utamanya. Ya. Nah, tentu kita harus lihat juga ya jenis perbedaannya seperti apa ya. Nanti ada di 2 minggu lagi bacaan Bapak Ibu baca Darrell Bock ya, dia membahas ya, mengkategorikan sebenarnya varian-variannya itu yang sampai mengubah arti secara signifikan itu seberapa banyak sih begitu ya. Nah itu bisa kelihatan lagi. Jadi walaupun jumlahnya ratusan ribu ya, tetapi banyak sekali yang sebenarnya perubahannya ya kayak typo kecil atau apa ya, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi jumlahnya memang ratusan ribu ya. Dan itu yang ditekankan ya, seolah-olah Erman memang bilang, oh ini ribuan loh, kamu jangan cuma pikir cuma ada 3 atau 4 kesalahan, ribuan gitu ya, supaya kita kaget duluan gitu ya, shock gitu. Nah, tapi Erman juga bilang ya secara fair ya, bahwa itu terutama terjadi karena di awal komunitas Kristen itu bukan yang sangat terlatih ya di dalam penyalinan dan penulisan kitab-kitab ya. Jadi pada abad-abad awal Masehi, para penyalin masih amatiran. Ya, nanti setelah abad keempat dan seterusnya lebih solid ya teknologi penulisan dan juga pelatihan ya untuk komunitas gereja begitu ya. Kan komunitas gereja yang awal kan memang kocar-kacir ya, mengalami banyak penindasan dan sebagainya. Ya kesulitan lah ya membangun culture menulis yang lebih rapi begitu ya. Tapi mulai abad keempat di dalam perlindungan kekaisaran Konstantin dan lain sebagainya itu lebih lebih tertata ya dan lebih sistematis begitu ya. Nah, terus ya. Jadi di bagian ini Erman tuh ngomong yang fair-fair aja ya, yang secara akademis bisa dipertahankan. Dia nggak bilang bahwa Alkitab dengan demikian jadi unreliable ya, atau tidak bisa dipercaya atau apa. Nggak ada klaim semacam itu ya. Klaim-klaimnya cukup soft sih ya. Dia cuma bilang misalnya di paragraf berikutnya, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis pengubahan. Tidak sengaja maupun sengaja yang cenderung dilakukan penyalin. Karena dengan demikian kita akan bisa dengan lebih mudah menemukan pengubahan itu dan mengurangi kegiatan tebak-tebakan dalam menentukan bentuk ayat mana yang mewakili pengubahan dan ayat mana yang mewakili bentuk yang asli. Jadi seolah-olah dia tuh bilang kalau kita bisa lebih baik ya mencerna varian-varian dari kopi kitab suci itu, kita hermeneutiknya bisa lebih baik ya, bisa lebih mengenali mana kemungkinan yang asli, mana yang enggak. Walaupun itu juga estimasi sih. Ya, ada rules-rules tertentu yang Bible scholars itu pakai. Misalnya
the harder meaning ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kuliah yang lain ya. Kalau ada dua varian kitab suci gitu ya. Yang ini katanya begini, yang ini kok variannya katanya jadi beda ya. Maka kemungkinan yang terjadi adalah si ahli Taurat waktu menyalin, dia tuh menyalin ke arah yang lebih mudah untuk dipahami. Karena menurut dia mungkin ahli Taurat sebelumnya salah ya di kata itu, terus dia koreksi supaya lebih smooth gitu ya dari segi pengertiannya. Ada kemungkinan yang lebih asli itu yang lebih hard meaningnya, yang kok lebih aneh begitu ya. Jangan-jangan di situ yang lebih asli gitu ya. Jadi para Bible scholars itu pakai prinsip-prinsip semacam itu ya untuk mencoba menerka yang mana yang kemungkinan lebih tua dan lebih asli, yang mana yang berikutnya karena berusaha di smoothing out ya oleh ahli Tauratnya begitu. Nah, jadi Erman tuh lebih cenderung bilang begitu ya, beda banget kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan waktu debat ya, dia lebih keras klaim-klaimnya gitu. Ya mungkin ini waktu kita habis ya, udah jam 2 juga. Sejauh itu dulu ya, nanti minggu depan kita bahas lagi ya berbagai hal detail yang menarik dari Erman yang dia sajikan di bukunya. Bapak Ibu ada komentar atau ada pertanyaan sejauh ini dulu? Kalau untuk di gereja Pak lebih baik jemaat tahu dengan sendirinya terus kita kasih klarifikasi atau kita kasih tahu lebih helpful yang mana ya? Serba salah juga ya. So, Iya, tergantung ini ya, tergantung setiap orang yang kita hadapi itu seperti apa ya tingkatannya ya. Karena belajar even di seminari ya, kan nggak semua orang menekuni varian ya. Lihat manuskrip asli, terus lihat perbedaannya, terus bikin tesis soal itu atau apa gitu ya. Itu perlu kemampuan bahasa Yunani yang cukup tinggi dan seterusnya ya. Jadi nggak semua orang concernnya itu ya. Tetapi bahwa ada varian itu bisa menolong kita memperdalam hermeneutik kita ya, kalau kita lebih fasih ya. Tapi juga sejauh apa ya itu menolong kita. Saya sih cenderung melihat berdasarkan kebutuhan aja sih. Jadi kalau di gereja ada orang-orang yang ingin tahu lebih banyak ya, bisa ya kita coba bicarakan dan diskusikan ya. Tapi kalau kebanyakan jemaat ya, even mungkin nggak peduli ya. Baca Alkitab juga mungkin ya pokoknya dengar kata pendeta aja gitu ya. Jadi kalau levelnya baru di situ ya, mungkin sedikit gunanya dan tidak terlalu menolong ya bahas tentang varian-varian bahasa asli Alkitab gitu. Jadi tergantung komunitasnya sih. Ada komunitas yang sangat yang lebih advance ya, lebih concern terhadap detail-detail Alkitab. Ada yang belum. Kita setiap kali bisa menyesuaikan diri ya dan melakukan yang lebih helpful aja sih untuk komunitas yang kita hadapi pada saat itu sih. Iya. Cuman buat seminarian yang penting ya adalah bahwa ya jangan kitanya yang kaget ya. Kok gini aja kaget gitu ya. Apa nggak tahu bahwa Alkitab memang banyak sekali kopinya dan banyak variannya gitu ya. Kalau dididik di seminari terus jadi kaget ya, nanti gimana ya? Malah abis kaget ngagetin jemaat lagi ya gitu ya. Jadi ada baiknya ya menurut saya kita tahu hal-hal ini, terus kita pikirkan, kita bicarakan. Lagi pula buku Bart Ehrman ini sangat menarik. Terus kopi yang Bapak Ibu baca juga kopi bahasa Indonesia ya. Jadi di komunitas gereja Indonesia juga pasti ada yang tahu dan pernah baca ya. Jadi ya kita diskusikan lah. Gitu. Ya. Ada komentar lagi, pertanyaan yang lain? kalau Bu Ina Hidayat sih pernah bilang kita nggak mengkorbankan bagian yang ditambahkan sih Pak. Lebih ke Bu Ina menghimbau seperti itu. Maksudnya jangan dikorbankan bagian yang ditambahkan itu Jadi ya? Markus yang akhir sama yang bisa perempuan. Iya, iya. Dia Iya, menghimbau untuk tidak mengkorbankan. iya. Ya saya juga belum pernah ya khotbah bagian Markus akhirnya itu.
Justru kalau saya khotbah seringnya sampai ayat 8-nya itu aja ya, karena di situ awkward dan menarik dan mungkin banyak pesan gitu ya. Tapi sih kalau ada yang mengkhotbahkan saya juga nggak keberatan ya. Buat saya sih nggak apa-apa ya. Kalau ada yang merasa enggan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Saya cenderung banyak nggak apa-apanya sih. Iya. Ada komentar lagi atau pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Itu kalau yang nambah-nambahin di bagian Alkitab itu kena hukuman nggak Pak ya sama Tuhan? Maksudnya kan di Wahyu kan ada tuh. Iya, iya. Itu kan juga Jadi kan disebut oleh Erman ya. Jadi bahwa yang di Wahyu itu peringatan keras itu ya, itu sebenarnya kata Erman ya itu tipikal ya, supaya ahli Taurat yang nyalin itu jangan terlalu sembarangan ya nambahin atau kurangin ya, bahwa ini tuh sakral begitu ya proses penyalinan itu gitu ya. Iya, saya rasa kalaupun ya ahli Tauratnya sampai menambahkan atau apa ya, dia punya pertimbangan ya, dan pertimbangan itu diterima oleh komunitasnya dia ya. Dan misalnya tambahan terakhir dari kitab Markus itu misalnya ya, itu kan kemungkinan ahli Tauratnya itu berusaha mengharmoniskan dengan kitab-kitab yang lain. Kita udah tahu ya bahwa ada kisah di tempat lain yang memang orang memegang ular atau apa ya, mungkin kisah dari kisah para rasul ya, lalu juga cerita kebangkitan itu di Injil yang lain juga ada begitu ya. Jadi dari sisi ahli Taurat yang melakukan penambahan itu ya, dia melihat bahwa ya ini cocok kok, kita nggak melanggar ya message dari Injil atau catatan dokumen yang lain yang kita punya gitu ya. Jadi nggak ada kesalahan apapun begitu yang katakanlah deserving punishment begitu ya, layak dihukum. Oh ya enggak gitu ya. Lalu kalau yang wanita berzina yang di Yohanes, mungkin itu juga udah beredar ya secara oral tradition, dan orang juga tahu ya itu memang tampaknya cerita yang reliable ya tentang Yesus begitu, karena cocok ya dengan compassion yang biasanya ditunjukkan Yesus ya kepada orang berdosa begitu ya. Nah, yang agak lebih tricky itu yang di 1 Yohanes ya, yang soal Tritunggal, ya ada tambahan Allah Putra dan Roh Kudus begitu ya. Yang Bart Ehrman bilang itu waktu Erasmus berusaha menyalin lagi dan mengambil source aslinya dari Yunani bukan dari Vulgata Latin, dia menemukan yang di Yunani itu nggak ada kata-kata itu. Terus dia hilangkan di apa terjemahannya dia, tapi terus dia dikondem sama komunitasnya, dia dimarahin, kamu Erasmus kok ngilangin bagian itu ya, terus dia masukin lagi gitu ya. Itu interesting sekali itu cerita Bart Ehrman ya. Nah, jadi setiap penambahan ya atau perubahan yang dilakukan oleh ahli Taurat biasanya sih melewati persetujuan komunitasnya juga. Ya, dan komunitasnya melakukan kontrol juga ya bahwa ini sesuai nggak dengan tradisi penafsiran yang kita tahu atau kitab-kitab lain juga yang ada begitu ya. Jadi bukan sembarang, pokoknya ahli Tauratnya suka-suka ya, menurut saya ini gitu ya, terus dia salin, dia tambahin gitu ya. Nah yang itu mungkin dilempar batu terus dirajam sih, kalau ahli Tauratnya kayak gitu. Iya, iya. Oke, ini menarik sekali ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa lanjut, tapi waktu kita udah habis nih. Jadi mungkin nanti minggu depan ya kita lanjutkan lebih dalam ya dengan bagian-bagian lain dari bukunya Ehrman ini. Saya mau tutup dengan doa ya buat kita semua ya, Bapak Ibu. Bapak di surga, terima kasih untuk proses belajar yang kami boleh lakukan. Kami boleh makin dekat dengan firman yang kami warisi, dan dengan berbagai kerumitan tafsir yang menyertainya, kami mohon Roh Kudus Engkau terus pimpin kami, dan ajar kami juga bagaimana membaca Alkitab untuk mencintai Engkau dan mencintai sesama kami. Kami bersyukur sekali lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you Bapak Ibu. Take care. Thank you, Bang. Ya, Pak.